Bayangkan sebuah gambar digital sederhana terjual seharga 69 juta dolar. Padahal semua orang bisa mengunduhnya secara gratis setiap saat. Bagaimana sebuah sertifikat kepemilikan digital bisa bernilai lebih mahal daripada lukisan fisik karya maestro dunia yang paling legendaris dan sangat langka? Selamat datang di dunia NFT, sebuah revolusi teknologi yang mengubah cara kita memandang nilai sebuah aset digital di era modern. NFT atau Non-Fungible Token adalah unit data unik yang disimpan di dalam sebuah buku besar digital rahasia bernama blockchain. Untuk memahami NFT, kita harus terlebih dahulu mengerti perbedaan mendasar antara aset yang dapat dipertukarkan dan yang sama sekali tidak. Uang kertas Rp10.000 bersifat fungible karena nilainya selalu sama dan bisa ditukar dengan lembaran uang Rp10.000 lainnya. Namun sebuah lukisan asli atau tanda tangan idola bersifat non-fungible karena tidak ada dua benda yang benar-benar identik di dunia. Teknologi blockchain memungkinkan keunikan ini hadir dalam format digital yang sebelumnya sangat mudah untuk disalin dan diperbanyak tanpa ada batasan apapun. Sebelumnya, jika Anda memiliki file JPEG, siapapun bisa menyalinnya berkali-kali tanpa ada perbedaan antara versi asli dan salinannya. Namun, dengan NFT, kita sekarang memiliki cara untuk membuktikan siapa pemilik sah dari versi asli sebuah karya digital secara absolut. Bayangkan blockchain sebagai sebuah catatan publik yang tidak bisa dimanipulasi, mencatat setiap transaksi kepemilikan dengan transparansi yang sangat tinggi bagi publik. Mengapa seseorang mau membayar jutaan dolar untuk sesuatu yang hanya bisa dilihat di layar komputer atau ponsel pintar milik mereka saja? Jawabannya terletak pada konsep kelangkaan digital yang dibuat secara sengaja melalui kode pemrograman di dalam jaringan komputer terdistribusi di seluruh dunia. Mari kita lihat kasus Beeple, seorang seniman digital yang menjual karyanya seharga 69 juta dolar di rumah lelang ternama Christie. Transaksi ini mengejutkan dunia seni tradisional dan membuktikan bahwa aset digital memiliki tempat yang sah di pasar kolektor elit tingkat internasional. Selain seni, NFT juga merambah dunia olahraga melalui kartu koleksi digital yang bisa diperjualbelikan seperti aset investasi nyata yang sangat menguntungkan. Pemilik NFT seringkali merasa memiliki status sosial tinggi karena mereka memegang kunci akses ke komunitas eksklusif di dunia maya yang luas. Beberapa koleksi seperti Bored Ape Yacht Club memberikan hak istimewa kepada pemiliknya untuk menghadiri acara rahasia dan mendapatkan keuntungan tambahan yang eksklusif. Ini bukan sekadar gambar monyet biasa, melainkan sebuah tiket masuk ke dalam klub elit global yang berbasis pada kepemilikan aset kripto tertentu. Namun di balik kemewahan dan harga yang fantastis, teknologi ini juga membawa risiko yang sangat besar bagi para investor pemula yang ceroboh. Banyak orang terjebak dalam spekulasi liar, membeli NFT dengan harapan harga akan melonjak tanpa memahami nilai fundamental di balik aset tersebut. Pasar NFT sangat fluktuatif, di mana sebuah aset bisa bernilai jutaan dolar hari ini dan menjadi nol keesokan harinya tanpa peringatan. Kita harus mempertanyakan apakah ini adalah masa depan ekonomi digital atau sekadar gelembung spekulatif yang siap meledak dengan sangat keras kapan saja. Sejarah mencatat banyak fenomena serupa, mulai dari demam bunga tulip di Belanda hingga ledakan perusahaan internet pada tahun 2000 yang lalu. Meskipun begitu, teknologi yang mendasari NFT memiliki potensi penggunaan yang jauh lebih luas daripada sekadar menjual gambar profil di media sosial. Di masa depan, NFT bisa digunakan untuk verifikasi ijazah, sertifikat tanah, atau bahkan tiket konser untuk mencegah praktik pemalsuan yang merugikan. Bayangkan sebuah dunia di mana identitas digital Anda sepenuhnya aman dan tidak dapat dicuri karena dilindungi oleh enkripsi tingkat tinggi dari blockchain. Kita sedang berada di ambang transisi besar menuju Web 3.0, di mana pengguna memiliki kendali penuh atas data dan aset mereka. NFT adalah jembatan yang menghubungkan dunia fisik dengan metaverse, sebuah ruang virtual di mana kita akan menghabiskan lebih banyak waktu produktif.
Dalam metaverse, pakaian digital untuk avatar, Anda bisa menjadi aset NFTE yang menunjukkan kepribadian serta status kekayaan visual Anda secara instan. Perusahaan besar seperti Nike dan Adidas sudah mulai merilis produk digital mereka untuk menyambut tren masa depan yang tidak mungkin lagi terhindarkan. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana dengan dampak lingkungan dari penggunaan energi yang sangat besar untuk memproses setiap transaksi di dalam jaringan blockchain? Banyak kritik muncul karena proses mining kripto membutuhkan daya listrik setara dengan konsumsi energi sebuah negara kecil dalam waktu 1 tahun penuh. Untungnya, teknologi terus berkembang dengan munculnya algoritma konsensus baru yang jauh lebih hemat energi dan ramah bagi kelestarian bumi kita tercinta. Perubahan dari proof of work ke proof of stake telah mengurangi konsumsi energi jaringan blockchain hingga lebih dari 99%. Ini adalah langkah penting agar inovasi teknologi tidak merusak ekosistem planet kita di masa depan yang akan sangat bergantung pada sistem digital. Lalu bagaimana cara kita membedakan antara proyek NFTE yang memiliki nilai jangka panjang dengan proyek yang hanya merupakan penipuan belaka? Analisis fundamental sangat diperlukan, mulai dari melihat rekam jejak tim pengembang hingga kegunaan nyata yang ditawarkan oleh aset digital tersebut kepada pemegangnya. Jangan pernah tergoda oleh janji keuntungan cepat tanpa melakukan riset mendalam secara mandiri sebelum menaruh uang yang Anda hasilkan dengan susah payah. Dunia kripto seringkali disebut sebagai Wild West baru, sebuah tempat penuh peluang besar namun juga penuh dengan jebakan yang sangat berbahaya bagi pemula. Kita telah melihat bagaimana artis musik mulai menggunakan NFT untuk membagikan royalti secara langsung kepada penggemar setia mereka tanpa perantara manapun. Ini memotong peran label rekaman besar dan memberikan kekuasaan kembali ke tangan pencipta karya yang sebenarnya sangat berhak atas pendapatan tersebut. Setiap kali sebuah lagu diputar atau aset berpindah tangan, sang seniman bisa mendapatkan persentase royalti secara otomatis melalui teknologi smart contract. Kontrak pintar atau smart contract adalah baris kode yang secara otomatis menjalankan perjanjian tanpa perlu campur tangan pihak ketiga yang memakan biaya. Inilah inti dari desentralisasi, sebuah sistem yang tidak bergantung pada satu otoritas pusat, tetapi pada kepercayaan yang dibangun oleh algoritma komputer canggih. Namun tantangan hukum tetap ada, karena peraturan pemerintah di banyak negara masih belum cukup cepat mengejar perkembangan teknologi yang sangat pesat. Siapa yang bertanggung jawab jika sebuah NFT yang Anda beli ternyata merupakan hasil curian dari karya seni milik orang lain tanpa izin? Masalah hak cipta menjadi perdebatan hangat di komunitas hukum internasional karena batas-batas digital seringkali masih terasa sangat abu-abu bagi banyak orang. Meskipun ada banyak masalah, antusiasme terhadap NFT tetap sangat tinggi karena manusia secara alami suka mengoleksi benda-benda langka dan unik. Koleksi fisik seperti koin kuno atau kartu bisbol kini telah bermigrasi ke dalam bentuk digital yang bisa dipamerkan secara global lewat internet. Bayangkan memiliki museum pribadi di dunia virtual yang bisa dikunjungi oleh jutaan orang dari berbagai belahan dunia dalam waktu yang bersamaan. Fenomena ini menciptakan ekonomi baru yang disebut sebagai creator economy, di mana bakat dan kreativitas murni dihargai lebih tinggi dari sebelumnya dalam sejarah. Anak muda dari desa terpencil kini bisa menjual karya seni mereka ke kolektor di New York berkat bantuan teknologi blockchain yang inklusif. Hal ini meruntuhkan hambatan geografis dan memberikan kesempatan ekonomi yang setara bagi semua orang yang memiliki akses stabil ke jaringan internet global. Namun kita juga harus waspada terhadap manipulasi pasar seperti wash trading, di mana seseorang membeli asetnya sendiri untuk menaikkan harga secara palsu. Taktik curang ini sering digunakan untuk menciptakan ilusi bahwa sebuah NFT sangat diminati, padahal itu hanyalah permainan angka yang manipulatif. Inilah sebabnya mengapa literasi digital sangat penting bagi siapapun yang ingin terjun ke dalam ekosistem aset kripto yang sangat kompleks ini. Kita sedang menyaksikan lahirnya bentuk kepemilikan baru yang mungkin akan menjadi standar di masa depan dalam beberapa dekade yang akan datang nanti.
NFT bukan hanya tentang gambar monyet atau seni abstrak, melainkan tentang teknologi pembuktian keaslian di dunia yang serba digital saat ini. Saat kita semakin banyak menghabiskan waktu di internet, nilai dari representasi diri secara digital akan menjadi semakin nyata dan sangat penting bagi kita. Pertanyaannya, bukan lagi apakah NFT akan bertahan, melainkan bagaimana teknologi ini akan berintegrasi ke dalam setiap sendi kehidupan sehari-hari kita semua. Apakah Anda siap untuk memiliki aset yang tidak bisa disentuh secara fisik, namun memiliki nilai ekonomi yang diakui secara luas oleh dunia? Perjalanan menuju adopsi massal masih sangat panjang dan penuh dengan tantangan teknis maupun sosial yang harus segera kita selesaikan bersama-sama sebagai masyarakat. Kita harus belajar dari kegagalan masa lalu agar bisa membangun sistem keuangan dan kepemilikan yang jauh lebih adil bagi setiap individu masyarakat. Investasi pada teknologi adalah investasi pada masa depan, namun harus dilakukan dengan kepala dingin dan pemahaman risiko yang benar-benar sangat matang sekali. Blockchain dan NFT hanyalah sebuah alat, dan seperti alat lainnya, nilainya sangat bergantung pada bagaimana manusia memilih untuk menggunakan alat tersebut. Jika digunakan dengan bijak, teknologi ini bisa menjadi kekuatan besar untuk mendemokrasikan akses terhadap kekayaan dan peluang kreatif di seluruh dunia ini. Namun jika hanya didorong oleh keserakahan semata, ia hanya akan menjadi instrumen lain yang memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Sekarang mari kita lihat lebih dekat bagaimana cara kerja dompet digital yang menyimpan aset-aset berharga ini dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Setiap dompet memiliki kunci pribadi yang jika hilang, maka aset di dalamnya akan lenyap selamanya tanpa ada cara apapun untuk bisa memulihkannya. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus diemban oleh setiap pemilik aset kripto karena tidak ada layanan pelanggan untuk membantu kelalaian Anda sendiri. Kebebasan finansial yang ditawarkan oleh teknologi ini datang bersamaan dengan tanggung jawab penuh atas keamanan aset digital milik pribadi Anda masing-masing secara mandiri. Sebagai kesimpulan, NFT adalah simbol dari perubahan paradigma tentang bagaimana nilai diciptakan dan didistribusikan secara adil di era internet modern. Mungkin hari ini terlihat aneh melihat gambar terjual jutaan dolar, namun sejarah manusia selalu penuh dengan hal aneh yang akhirnya menjadi normal. Masa depan ada di tangan kita semua, dan memahami teknologi hari ini adalah kunci utama untuk tidak tertinggal dalam arus perubahan dunia.